Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pembicaraan saat ini saya ingin membahas yaitu tentang elastisitas. Pada waktu gerak harmonik, itu khususnya pada gas, sudah disinggung apa yang disebut dengan benda elastis. Jadi elastis adalah cenderungnya kembali bentuk suatu benda ke bentuk semula setelah gaya luar bekerja pada benda itu. Nah, pada bagian ini saya khusus membahas tentang modulus elastisitas. Jadi, mari kita simak apa yang dimaksud dengan modulus elastisitas. Selamat menyimak pembahasan berikut. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai modulus elastisitas. Yang pertama saya mulai dari modulus yang notasinya Y, kadang-kadang ada yang disebut dengan huruf E besar, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Modulus yang ini adalah perbandingan antara tekanan panjang dengan strain atau renggang panjang. Di sini bisa dilihat ada kawat panjangnya L0, luas penambangnya A, diberi gaya sebesar M. Maka kawat itu akan menambah peraman panjang sebesar delta L. Maka kawat ini dikatakan mendapat apa yang disebut dengan stres atau tekanan, yaitu sigma, yaitu gaya persatuan luas, itu sigma sama dengan F per A. Demikian pula kawat ini atau batang ini dikatakan mendapat strain atau regangan, yaitu perubahan bentuk per bentuk mula-mula. Strain itu notasinya E kecil, sehingga E sama dengan delta L per L0. Di modulus elastisitas, modulus yang sesuai dengan definisi tadi bahwa modulus yang itu stress strain sehingga Y sama dengan sigma per E. Bila kita masukkan, diperolehlah bahwa modulus yang itu rumusnya F kali L0 per A kali delta L. Di mana F itu besar gaya yang bekerja, L0 itu panjang kawat, A itu luas penampang dan gaya bekerja, delta L itulah pertemuan panjang, yaitu adalah modulus yang. Satuannya sama dengan satuan stres atau tekanan. Mari kita simak contoh berikutnya supaya lebih jelas. Mari adik-adik kita lihat contoh berikut untuk memperkuat tentang modulus yang di dalam pertunjukan sirkus seorang pemain menopang beban gabungan 1080 Newton. Sejumlah rekannya ini setiap tulang paha pemain ini memiliki panjang 0,5 meter dan luas penampang efektif 7,7 10,4 meter persegi. Tentukan besar kompres setiap tulang pada paha karena beban ekstra. Jadi di sini bisa dilihat bahwa karena tangannya yang memegang tola 2, jadi nanti di sini karena ditanya setiap itu berarti gayanya adalah setengah kali 1080, jadi 540 Newton. L0-nya 0,55, Y-nya di sini dalam tabel bahwa untuk tulang itu besarnya modulus yangnya 9,4 10,9 Newton per meter persegi. A-nya 7,7 kali 10,4. Tinggal masukkan saja. Ini pertama dari persamaan yang bahwa persamaan panjang itu sama dengan F kali L0 per Y kali A. Masukkan angkanya yaitu 540 kali 0,55 per 9,4 10,9 kali 7,7 10,4, diperoleh hasilnya yaitu 4,1 10⁻⁵ meter. Itulah pertambahan atau di penyusutan tulangnya ketika menahan beban sirkus yang bertumpukan sebesar 4,1 10⁻⁵. Untuk memperkuat nanti adik-adik silakan dicoba soal berikut. Mari kita lanjutkan dengan modulus yang lain. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan modulus yang berikutnya yaitu modulus geser atau set modulus. Notasinya S, satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Modulus geser ini adalah stres geser per satuan strain geser.
untuk memperjelas perumusannya, kita lihat ini ada sebuah buku. Jarak antara dua permukaannya adalah nol, di mana di permukaan atas yang luasnya A diberi gaya sebesar F, sehingga nanti permukaannya bergeser sejauh delta X. Maka dikatakan buku ini mendapatkan stres atau tekanan geser sebesar sigma sama dengan F per A, kemudian mendapat strain, yaitu perubahan bentuk per bentuk mula-mula, yaitu delta X per L0. Sehingga sesuai dengan definisi bahwa modulus geser itu sama dengan stres geser per strain geser, maka modulus geser menjadi sigma per E, masukkan sigma dan E, maka diperoleh S sama dengan F kali L0 per A kali delta X. Jadi rumusnya hampir identik adik-adik, jadi tidak terlalu sulit, cuma berbeda di perumusan strain karena perubahan bentuknya berbeda-beda. Mari kita simak contoh soal berikutnya untuk memperkuat ingatan tentang modulus geser. Selamat menyimak. Mari adik-adik untuk membuat ingatan menjadi lebih kuat tentang modulus geser. Kita lihat ini seseorang mendorong secara tangensial melintasi bagian atas permukaan sebuah tahu dengan gaya 0,45 Newton. Permukaan atas bergerak sejauh 6 mm relatif terhadap permukaan bawah. Tanyakan berapa besar modulus geser tahu tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa F-nya 0,45 Newton, L0-nya 0,03 meter. Nah, ini permukaan atasnya karena dia bentuknya persegi, maka sisi kali sisi, sehingga A-nya menjadi 0,07 kuadrat. Delta X-nya 6 mm, 6,3 meter. Nah, masukkan ke rumus yang share modulus tadi, yaitu S sama dengan F kali L0 per A kali delta X. Masukkan S sama dengan 0,45 kali 0,03 meter per 0,07 kuadrat kali 6 kali 10,3. Diperoleh hasilnya modulus geser untuk tahu itu 460 Newton per meter persegi. Itu adik-adik, tidak terlalu sulit. Untuk memperingatkan ini silakan coba soal berikut. Baik, adik-adik kita lanjutkan modulus yang terakhir, yaitu modulus Book. Notasinya B, satuan sama, Newton per persegi atau Pascal. Modulus Book dimiskan sebagai stress volume per strain volume. Jadi bisa lihat dalam gambar, ini saat cair diberi tekanan seperti tekanan gas dan luas. Nanti volumenya terkompresi sebesar delta P. Maka saat cair ini dikatakan memperoleh apa yang disebut dengan stress volume, yaitu gaya perjalanan luas, sigma sama dengan E per A, di mana dalam hal ini nanti E per A itu dinyatakan dalam bentuk tekanan. Sedangkan saat cair ini juga dikatakan memperoleh apa yang disebut dengan strain volume. Besarnya yaitu perubahan volume per volume mula-mula. Jadi dalam hal ini strainnya itu E sama dengan delta P per P. Sehingga modulus Booknya menjadi stress volume per strain volume, yaitu E per A per delta P per P, sedangkan menjadi min F kali P, A kali delta P. Min ini menunjukkan bahwa ada penyusunan volume sebesar delta P. Nah, karena di sini F per A itu adalah tekanan, maka bisa juga dinyatakan bahwa modulus Book itu P kali perubahan tekanan per perubahan volume. Nah, di sini juga dikenalkan apa yang disebut dengan kompresibilitas. Kompresibilitas ini adalah kebalikan daripada modulus Book, di mana K ini adalah per B. Jadi kalau tadi modulus Book satuannya Pascal, maka di sini kompresibilitas satuannya per Pascal. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut untuk memperkuat ingatan tentang modulus Book. Selamat menyimak. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Ini untuk melihat contoh soal yang berhubungan dengan modulus zat cair atau modulus Book. Ini ada sebuah bola karet padat mengalami pengurangan volume sebesar 14,5% ketika diberi tekanan seragam sebesar 1,45 10,4 Newton per meter. Tentukan modulus Book untuk karet tersebut. Nah, diketahui regangan volumetrik atau strain 14,5% atau 14,5 10,2. Tekanan volumetrik stres sama dengan 1,45 kali 10,4 Newton per meter persegi.
Jadi sesuai dengan definisi modul book itu tekanan volumetrik per regangan volumetrik. Sehingga B menjadi 1,45 kali 10,4 per 14,5 10,2, hasilnya adalah 10⁵ Newton per meter persegi. Jadi modulus book untuk karet ini 10,5 Newton per meter persegi. Ya begitulah adik-adik, tidak terlalu sulit. Nanti penggunaan modulus yang, modulus geser, dan modulus book ini akan dijumpai lagi nanti ketika belajar cepat lambat gelombang bunyi. Itu dah adik-adik yang bisa saya berikan tentang modulus elastisitas. Semoga bermanfaat. Adik-adik bisa mencoba lagi untuk menguatkan ingatan tentang modulus. Di setiap latihan itu ada soal-soal yang bisa dikerjakan. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan komen untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa.